Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil diskusi kami tentang penjualan anggaran yang akan dijelaskan oleh Diana Febriani. Kepada Diana, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Febriani dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang pengertian anggaran penjualan dan manfaat anggaran penjualan. Anggaran penjualan merupakan rencana kerja di masa mendatang pada suatu kurun waktu tertentu di bidang penjualan produk perusahaan. Selain itu, anggaran penjualan adalah budget yang direncanakan secara lebih terperinci penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis, kualitas barang yang akan dijual, jumlah, kuantitas, harga barang, waktu penjualan, serta tempat atau daerah penjualannya. Di dalam anggaran penjualan ini tercakup beberapa variabel terkait seperti volume penjualan, seperti unit, meter, liter, ton, dan barel, dan harga jual per unitnya. Antara lain manfaat anggaran penjualan: 1. Untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa yang akan datang. 2. Untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan, contoh dalam rencana pemasaran. 3. Untuk memberikan informasi penting berisi membentukkan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. 4. Mudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan anggaran penjualan. Menurut Tendi Human dan Sri Rahayu, tujuan penyusunan anggaran penjualan adalah untuk merencanakan setepat mungkin tingkat penjualan pada periode yang akan datang, dengan memperhatikan data di masa lalu, khususnya di bidang penjualan. Sedangkan kegunaan dari anggaran penjualan yaitu sebagai pedoman kerja, alat koordinasi dan pengawasan kerja, serta sebagai dasar bagi penyusunan budget-budget lainnya. Oleh sebab itu, anggaran sangatlah diperlukan dalam memulai suatu usaha dalam perusahaan. Dapat menargetkan penjualan pada periode yang akan datang dan sesuai apa yang diharapkan oleh perusahaan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Anggaran penjualan merupakan dasar penyusunan anggaran lainnya. Oleh karena itu, anggaran penjualan merupakan suatu target yang diyakini dapat dicapai oleh sumber daya yang dimiliki perusahaan. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Yang pertama, wilayah perusahaan, seperti rencana penjualan berdasarkan target wilayah geografis. 2. Kelompok konsumen, seperti membagi kelompok yang ingin dijadikan sasaran penjualan oleh perusahaan, seperti umur, jenis kelamin, dan pendapatan. Yang ketiga, jenis produk, seperti membagi target penjualan berdasarkan produk yang dihasilkan. Yang keempat, kelompok wiraniaga. Wiraniaga dibagi menjadi target volume penjualan yang harus dicapai oleh setiap wiraniaga yang dimiliki setiap perusahaan. Yang kelima, waktu terjadinya penjualan. Yang keenam, faktor lainnya. Adapun langkah-langkah yang diperlukan dalam penyusunan anggaran penjualan. Yang pertama, menentukan dasar-dasar anggaran. Penentuan ini dilihat dari penentuan relevan variabel, tujuan, dan strategi. Yang kedua, penyusunan rencana penjualan, seperti menganalisa ekonomi, industri, prestasi penjualan yang lalu dan yang akan datang, menyusun forecast penjualan, menentukan jumlah penjualan yang dianggarkan, menghitung laba rugi, dan mengkomunikasikan rencana penjualan yang telah disetujui oleh pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, penyusunan rencana, seperti penyusunan tatif, sales budget, dan project income statement, dan komunikasi antar departemen. Selanjutnya, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran penjualan. Yang pertama, ada rincian jumlah dan jenis produk perusahaan.
Anggaran penjualan hendaknya menyebutkan dengan jelas jenis produk yang akan dijual serta jumlah unit dari masing-masing produk tersebut. Yang kedua yaitu rincian daerah pemasaran. Bagi perusahaan-perusahaan seperti ini, di dalam penyusunan anggaran penjualannya perlu untuk memperhatikan kemana saja produk perusahaan tersebut dijual. Hal ini sangat membantu para pelaksana penjualan serta memudahkan pengawasan penjualan. Dasar yang paling umum digunakan adalah letak geografis dan tidak jarang pula yang mempergunakan pembagian atas dasar kota tujuan dan kelompok kota tujuan pemasaran. Yang ketiga yaitu diskriminatif harga. Di dalam penentuan harga jual produk, terdapat beberapa perusahaan yang menetapkan harga yang sama bagi penjualan produknya untuk seluruh daerah pemasaran yang ada. Untuk perusahaan-perusahaan semacam ini, harga yang dapat ditentukan untuk masing-masing daerah pemasaran harusnya terus jelas sehingga dapat diketahui dan diawasi pelaksanaannya dengan mudah. Selanjutnya yang terakhir ada potongan harga. Dalam pelaksanaan penjualan produk perusahaan sangat sering dijumpai adanya potongan harga. Pengawasan pemberian potongan pembelian ini akan lebih mudah apabila perusahaan telah mempersiapkan di dalam anggaran yang telah disusun tersebut. Bagi perusahaan di mana potongan pembelian ini merupakan hal yang rutin, misalnya dihubungkan dengan waktu pembayaran, maka lebih baik bila anggaran penjualan yang disusun tersebut dilengkapi dengan anggaran potongan pembelian. Pelaksanaan penyusunan anggaran ini dapat disusun sendiri atau berdiri sendiri, namun tidak jarang pula yang langsung digabungkan dengan anggaran penjualan yang ada. Semakin jelas anggaran penjualan dalam perusahaan tersebut disajikan, semakin mudah pula manajemen perusahaan yang bersangkutan melaksanakan koordinasi dan pengawasan kegiatan penjualan perusahaan ini. Ingin melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang ilustrasi penyusunan anggaran penjualan kasus perusahaan kecap asli. Sebagai ilustrasi penyusunan anggaran penjualan digunakan data perusahaan kecap asli yang mempunyai data penjualan kecap selama 5 tahun seperti berikut ini. Di tahun 2015 pada triwulan pertama penjualannya 28, triwulan kedua 32, triwulan ketiga 36, dan triwulan keempat 34, dan selama setahun 130. Kemudian di tahun 2019 di triwulan pertama 44, di triwulan kedua 41, di triwulan ketiga 41, dan di triwulan keempat 44, dan selama setahun berjumlah 170. Setelah dijumlahin dari tahun 2015 sampai 2019, di triwulan pertama berjumlah 180, di triwulan kedua berjumlah 185, di triwulan ketiga berjumlah 195, dan di triwulan keempat berjumlah 200, dan dari tahun 2015 sampai 2019 berjumlah 760. Kemudian daerah penjualan. Kecap sedang harga per dus di daerah Pekanbaru Rp50.000, di daerah Kampar Rp60.000, kecap manis di Pekanbaru Rp50.000, di Kampar Rp75.000, kecap asin di Pekanbaru Rp50.000, di Kampar Rp60.000. Perbandingan distribusi penjualan Pekanbaru dan Kampar adalah kecap sedang 50%, kecap manis 30%, kecap asin 20%. Nah, pertanyaannya, susunlah anggaran penjualan perusahaan kecap asli tahun 2020. Nah, langkah yang pertama, menyusun tabel seperti yang sudah kami sediakan. Kemudian kita mencari nilai B dan nilai A. Setelah mendapat nilai A dan nilai B-nya, kemudian masuki rumus persamaan tren garis lurus, yaitu Y sama dengan A tambah BX, yaitu Y sama dengan 132 ditambah 10X.
Ramalan penjualan 2020 Y 2020 sama dengan 130 tambah 10 dalam kurung 5 sama dengan 182. Jadi kesimpulannya, berdasarkan ramalan penjualan dengan metode least square, penjualan kecap yang akan terjual tahun 2020 sebanyak 182 dus. Langkah 2. Cari nilai penjualan masing-masing produk di daerah penjualan. Contohnya Pekanbaru 2/3 dikali 182 dus sama dengan 121 dus. Nah, di Kampar 1/3 kali 182 dus sama dengan 61. Jadi 121 ditambah 61 sama dengan 182. Kemudian kita mencari perbandingan masing-masing produk di kedua daerah. Pertama, kecap sedang, distribusi penjualannya 50%. Jadi di Pekanbaru 50% dikali 121 sama dengan 61 dus. Sedangkan di Kampar 50% dikali 61 sama dengan 31 dus. Dan total keseluruhannya 92 dus. Sedangkan kecap manis, distribusi penjualannya 30%, daerah Pekanbaru 30% dikali 121 sama dengan 36 dus. Di Kampar 30% dikali 61 sama dengan 18 dus. Jika ditotal keseluruhannya ialah 54 dus. Kemudian kecap asin, distribusi penjualannya 20%, dari Pekanbaru 20% dikali 121 sama dengan 24 dus. Di Kampar 20% dikali 61 sama dengan 12 dus. Kemudian ditotal menjadi 36 dus. Nah, total keseluruhan dari kecap asin ialah dari Pekanbaru 121 dus, dari Kampar 61 dus. Jadi jumlah keseluruhannya 182 dus. Kemudian langkah ketiga, cari nilai persentase penjualan triwulan. Nah, seperti yang di tabel, jumlah dari triwulan pertama yaitu 180. Kemudian itu kita bagi saja, 180 dibagi 5 sama dengan 36. Kemudian bagi lagi 180 dibagi 760 dikali 100% sama dengan 23,68%. Gitu seterusnya untuk triwulan kedua, ketiga, keempat. Kemudian langkah keempat, cari nilai penjualan triwulan dan per daerah. Nah, kecap sedang di Pekanbaru 61 dengan hasil triwulan pertama 14, triwulan kedua 15, triwulan ketiga 16, dan triwulan keempat 16. Kemudian kecap manis dari Pekanbaru 36, triwulan pertama 9, triwulan kedua 9, triwulan ketiga 9, dan triwulan keempat 9. Kemudian kecap asin dari Pekanbaru 24, triwulan pertama 6, triwulan kedua 6, triwulan ketiga 6, dan triwulan keempat 6. Jadi jumlah keseluruhan kecap sedang, kecap manis, dan kecap asin dari seluruh Pekanbaru yaitu 121 dus. Dengan total triwulan pertama 29, triwulan kedua 30, triwulan ketiga 31, dan triwulan keempat 31. Kemudian dari daerah Kampar, kecap sedang 31, di triwulan pertama 7, di triwulan kedua 8, triwulan ketiga 16, dan triwulan keempat 8. Kecap manis dari daerah Kampar 18, triwulan pertama 4, triwulan kedua 4, triwulan ketiga 9, dan triwulan keempat 5. Kemudian kecap asin dari daerah Kampar berjumlah 12, triwulan pertama 3, triwulan kedua 3, triwulan ketiga 6, dan triwulan keempat 3. Dan berjumlah 61 dus, yaitu triwulan pertama 14, triwulan kedua 15, triwulan ketiga 16, dan triwulan keempat 16. Langkah kelima, susun anggaran penjualan dalam unit dan rupiah perusahaan kecap asli. Periode 1 Januari sampai 31 Desember 2020.
Nah, contohnya bisa dilihat dari gambar ya, teman-teman. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya di sini akan melanjutkan presentasinya. Kesimpulan, anggaran penjualan sales budget ialah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan secara periode yang akan datang, yang di dalamnya terliputi rencana tentang jenis kualitas barang yang akan dijual, jumlah kualitas barang yang akan dijual, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan, serta tempat daerah penjualannya. Dalam anggaran penjualan terdapat sedikitnya dua metode penaksiran. Yang pertama metode trend moment dan yang kedua metode trend last square. Adapun tujuan pembuatannya anggaran penjualan pada perusahaan adalah: 1. Mengurangi ketidakpastian di masa depan. 2. Memasukkan pertimbangan atau keputusan manajemen dalam proses perencanaan. 3. Memberikan informasi dalam profit planning control. 4. Untuk mempermudah pengendalian penjualan. Pada umumnya, dalam melaksanakan kegiatan operasional suatu perusahaan akan mendapati dua permasalahan utama yang mempunyai hubungan timbal balik sangat erat, yaitu perusahaan yang hubungan dengan penjualan dan permasalahan yang berhubungan dengan produksi. Dari permasalahan ini terdapat dua alternatif hubungan timbal balik antara anggaran penjualan dan anggaran produksi. Alternatif pertama adalah besar kecilnya perusahaan dipengaruhi oleh besar kecilnya penjualan. Sedangkan alternatif kedua adalah besar kecilnya penjualan dipengaruhi oleh besar kecilnya produksi, dan lebih baik menggunakan tren garis lengkung untuk semua produksi agar dapat melihat metode mana yang lebih baik bagi produksi suatu dengan melihat standar kesalahan prediksi masing-masing produksi dalam kedua metode. Sekian penjelasan dari kami kelompok 1. Dari teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum.